pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Miti hari ini? Baik dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Miti hari ini mohon maaf saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas Bu Miti dalam mengambil keputusan. Nah, adapun pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kami bisa tahu ada dilema etika ketika ada kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada masalah sulit yang harus segera diputuskan, kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan dan mendiskusikan dengan baik. Jadi kita harus berhati-hati ya Bu Miti dalam mengambil keputusan. Selain itu kita juga harus berdiskusi dengan semua warga sekolah, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu Miti, selama ini bagaimana Bu Miti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya duduk bersama dengan rekan guru dan membicarakannya masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari pihak lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terkait. Jadi Bu Miti mau mengambil keputusan untuk kebaikan semuanya, semua pihak, begitu ya. Oke. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga Bu Miti, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Miti lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami mendiskusikan dalam rapat sekolah untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Jadi intinya tadi ada langkah-langkah, kemudian langkah-langkah itu kemudian Bu Miti mendiskusikannya bersama dengan guru, begitu ya. Pertanyaan yang keempat Bu Miti, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Miti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu dalam pengambilan keputusan ini. Jadi tadi tetap dengan berdiskusi, kemudian baru memutuskannya, begitu yang terbaik, begitu ya Bu Miti. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan membuat keputusan yang memuaskan untuk semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi tadi ada tantangannya, salah satunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan juga ada pihak-pihak yang kurang bisa menerima tadi ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Miti jalankan? Kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami membuat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah yang agar semuanya berjalan lancar. Jadi tidak ada tenggat waktunya ya Bu Miti, tapi Bu Miti berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 Bu Miti, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Miti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada toh Bu, yaitu dukungan dari semua warga sekolah, adanya pedoman yang jelas dan bantuan konsultan belajar. Ya, pertanyaan terakhir Bu Miti, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Miti dapatkan atau Bu Miti petik dari pengalaman Bu Miti mengambil keputusan dalam dilema etika? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama pada proses pembelajaran. Terima kasih Bu Miti atas waktunya berwawancara bersama dengan saya. Demikian hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tiripan, yaitu Bu Rukmiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Rahayu Purwanti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah TK Pertiwi Tiripan dengan Bu Eni terkait dengan pengambilan keputusan. Berikut wawancara saya dengan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bu Eni, mohon izin hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bu Eni terkait dengan pengambilan keputusan. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini bila kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama benar dan tidak ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut dilema etika. Namun jika kasusnya antara benar atau salah dan di dalamnya itu ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Begitu ya. Selanjutnya Bu Eni, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Eni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Eni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila suatu kasus yang sama saya alami memiliki dua pilihan yang sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan atau saran. Nah, jadi
Bu Eni di sini ikut melibatkan guru dalam memberikan masukan kepada Bu Eni dalam memutuskan suatu masalah, begitu ya? Iya. Ya, selanjutnya Bu Eni yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang bisa Bu Eni lakukan selama ini? Ya, sebelum membuat keputusan saya menerapkan beberapa prosedur seperti satu, menelaah kasus yang terjadi secara rinci. Dua, mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Dan yang keempat, saya juga akan mempertimbangkan solusi lain yang tidak merugikan kedua pihak, dan yang terakhir merefleksi keputusan tersebut. Jadi Bu Eni setelah mengambil keputusan, kemudian Bu Eni merefleksikannya kembali, begitu ya. Nah, selanjutnya Bu Eni untuk yang keempat, soal keempat, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan pengujian benar atau salah, dan pengujian benar lawan benar biasanya setelah melakukan pengujian tersebut saya lebih mudah dalam membuat keputusan. Jadi Bu Eni sebelumnya melakukan pengujian ya, kasus ini benar atau salah, benar-benar begitu ya, baru mengambil keputusan. Selanjutnya soal yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu memberi pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat, karena sebagian orang cenderung memberikan kritik yang pedas bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang, padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan juga. Jadi Bu Eni kalau ada yang merasa nggak puas dengan hasil keputusan itu, yang merasa nggak enaknya di situ ya Bu Eni, merasa itu ada sebuah tantangan begitu ya. Selanjutnya Bu Eni untuk pertanyaan ke-6, apakah Bu Eni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Eni langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Eni jalankan? Tidak, tetapi untuk dilema etika saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Di tempat saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lain yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Jadi tetap melibatkan warga sekolah untuk pengambilan keputusan ya Bu Eni ya. Untuk pertanyaan yang ke-7 Bu Eni, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Yang membantu saya adalah guru yang ada di sekolah kami. Jadi ini ada kerjasama yang begitu baik ya Bu Eni ya di sekolah Bu Eni. Ya. Pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bu Eni dapat petik dari pengalaman Bu Eni mengambil keputusan-keputusan dalam dilema etika? Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Ya.
Demikian Bu Eni wawancara dari saya, pertanyaan yang saya utarakan ke Bu Eni. Terima kasih atas waktunya, atas jawaban yang disampaikan. Saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.